Shalom Ibu Bapak, selamat hari Minggu. Puji Tuhan, kita bersyukur pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama untuk bisa menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Saya juga menyapa bagi Ibu Bapak yang sedang menyaksikan lewat streaming. Saya percaya berkat yang sama akan Tuhan curahkan untuk kita semua di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali bersama, berkumpul di tempat ini memuji-Mu, menyembah-Mu. Dan kami mau duduk diam untuk dengarkan firman-Mu. Kami percaya Bapa, Engkau ada di tengah kami dan akan siap memberkati kami. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan. Yang punya masalah kami percaya Bapa berikan kami jalan keluar. Sehingga tidak seorang pun di antara kami dilalui oleh berkat-Mu, tapi kami semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kita semua yang percaya bersama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Dia. Haleluya. Mari kita memuji Dia. Saya undang kita semuanya bangkit berdiri. Kasih salam kepada saudara samping kiri kanan kita. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus bagi saudara dan saya. Amin. Yeay. Betapa heran, betapa mulia kasih Yesus Kristus yang dicurahkan. Marilah mari mengenal kasih itu yang melampaui
selama-lamanya. Kasih setia Tuhan. Amin. Mari sama-sama Shalom Bapak Ibu semuanya, selamat pagi, selamat datang di GB Putra. Senang bisa menyambut Bapak Ibu kembali hadir di tempat ini maupun yang mengikuti ibadah ini secara online. Sebelum saya membaca pengumuman, adakah Bapak Ibu yang mungkin baru pertama kali beribadah di tempat ini? Apakah boleh mengangkat tangannya?
kami ingin berkenalan dan memberikan sedikit souvenir gift? Baik, belum ada. Berikut pengumuman minggu ini. Ibadah doa hari Rabu diadakan melalui Instagram @sukirnotarjadi jam 8 malam. Bapak Ibu bisa mengikuti ibadah ini sekaligus bertanya jawab langsung dengan Bapak Gembala. Ibadah doa hari Sabtu diadakan setiap jam 11 siang di JLCC secara onsite. Ibadah Anchor Kids diadakan setiap jam 9 pagi di Bali United, lalu jam 11 siang dan jam 4 sore di GLCC. Ibadah Anchor Teens diadakan jam 9 pagi di Bali United dan jam 11 siang di GLCC. Ibadah Natal kaum wanita akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 6 Desember jam 10.30 pagi di Gedung Bali United yang disertai dengan acara tukar kado. Ibadah Natal Anchor Kids akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember jam 10 pagi di GLCC. Ibadah Natal Anchor Teens dan Youth akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 13 Desember jam 5 sore di GLCC. Ibadah Natal GB Putra akan diadakan dengan satu kali ibadah pada hari Minggu pada tanggal 7 Desember jam 4 sore. Saya ulang, jam 4 sore di Bali United. Marilah kita bersama-sama menyaksikan cuplikan Natal ini. Inilah keseruan persiapan ibadah perayaan Natal kita 7 Desember nanti. My room is a trove with the finest of things, of which I've acquired over all my years. But these moth-eaten robes and these rusted tools remind me these things are in a deeper pursuit. Oh, look at the birds, the plants and the trees. You clothe them with splendor, yet how much more you care for me. Jehovah Jireh, you provide all I need. This is what I mean when all my worry starts to sleep. Seek first the kingdom of God, and all else will be added to us. This world. Berikut adalah laporan budget dana Natal tahun ini, tertera juga rekapan. Baik, sekian pengumuman minggu ini. Terakhir jangan lupa 5 menit bagi Yesus setiap harinya, don't leave home without it. Dan sebelum kita memberi, terdapat QR Code yang ada di depan kursi Bapak Ibu atau Bapak Ibu yang mengikuti ibadah ini secara online, terdapat QR Code yang akan tampil di layar. Selama memberi, Tuhan Yesus memberkati. Mari Ibu Bapak kita berdoa sebelum kita akan memberkati pekerjaan Tuhan. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini. Sebelum Kau berkati kami dengan firman-Mu, kami akan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di gereja kami. Biar kami rindu memberi yang terbaik dengan penuh ucapan syukur dari hati kami. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Mari sama-sama katakan penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama sekali lagi penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Semua karena anugerah-Mu, karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, amin. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, oh anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Yes, amin. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu,
kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Amin. Semua yang ku alami bersamamu ku lewati, indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Sehabis hujan. Sekali lagi kita bangkit berdiri jemaat. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Yes, terima kasih. Semua yang ku alami, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Seperti pelangi sehabis hujan. Aku ada, haleluya. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Oh, semua yang ku alami bersamamu ku lewati. Kasih Tuhan, haleluya, sehabis. Mari sekali lagi dan kita masuk di dalam doa. Katakan, aku ada hari ini. Aku ada hari ini karena Tuhan baik dan teramat baik bagiku. Semua yang ku alami indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi. Indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis Tuhan. Ya benar Tuhan. Kebaikan Tuhan itu seringkali di luar pemikiran kami, seringkali di luar nalar kami. Tetapi kami mengalami kebaikan Tuhan. Dan saat kami melihat ke belakang, kami menyadari Tuhan itu baik. Saat kami lihat hidup kami sekarang, kami sadar Tuhan itu baik. Saat kami melihat ke masa depan, kami ingin mengakui Tuhan tetap baik, akan terus baik sampai selama-lamanya atas hidup kami. Nyatakanlah sekarang kebaikan-Mu lebih jauh ketika firman-Mu disampaikan. Ya Tuhan Yesus, sehingga kami semua pada hari ini ketika pulang mengalami suatu perjumpaan dengan Tuhan. Melalui firman-Mu dan karya Roh Kudus yang nyata di tengah-tengah kami. Sehingga Tuhan oleh karena pertolongan-Mu saja, hamba-Mu ini dimampukan untuk menyampaikan hal yang sumbernya asalnya daripada pewahyuan Roh Kudus. Dan firman Tuhan ini disampaikan Tuhan, jatuh ke tanah yang subur, tumbuh berbuah-buah dalam hidup kami. Siap terima berkat besar, mendengar firman dan melakukan apa yang kami dengar, dalam nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, haleluya. Silakan duduk, Bapak Ibu sekalian semuanya. Shalom saudara-saudara sekalian. Saya yakin saudara semua sudah mendengar tahu berita tentang SMA 72 yang ada siswa meledakkan bom di sekolah. Apa penyebabnya sehingga anak umur 17 tahun bisa bunuh orang? Kalau saudara bilang itu karena dia dibully,
itu enggak tepat. Ada orang dibully, enggak bunuh orang kok. Jadi ini penyebabnya itu dari bully, kena bully, kemudian lanjut yang namanya dendam, saudara sekalian. Sehingga judul berita ini menurut saya benar juga. Bahwa semua ini karena yang namanya dendam, saudara sekalian. Nah di Alkitab itu ada cerita tentang satu orang namanya Absalom. Ya. Absalom itu sebenarnya anaknya enggak apa-apa ya, oke ya. Babynya enggak apa-apa, saya tidak terganggu, oke. Saya terganggu kalau sudah umur 50 tahun masih gitu juga. Oke. Ini kan baru 2, 3, 6 bulan, jadi nggak apa-apa. Oke ya. Absalom ini anak raja terhebat Israel, yaitu Daud. Nah dia punya satu adik, satu mama, karena papanya istri banyak sekali. Nah ini ada adik satu mama namanya Tamar. Tamar cantik sekali. Dan suatu hari Tamar diperkosa oleh abang tirinya, lain mama, namanya Amnon. Nah Absalom lihat adiknya diperkosa, marahnya bukan main, tapi dia masih nahan diri. Kenapa? Berharap papa do something. Berharap papa itu bisa lakukan sesuatu, ini diberesin masalah yang satu ini. Nah ini yang dicatat oleh Alkitab di 2 Samuel 13 ayat 21. Alkitab mencatat begini. Ketika segala perkara itu, pemerkosaan ini didengar Raja Daud, sangat marahlah ia. Tidak ada catatan suatu tindakan dilakukan. Oke, papa marah, that's it. Tapi terus tindakannya apa? Diapain ini si Amnon ini sudah mencemarkan adik sendiri. Enggak ada tindakan sama sekali. Jadi Absalom menunggu selama 2 tahun. Selama 2 tahun dia tunggu yang namanya keadilan. Tindakan papa, ini satu adik ini perkosa adik sendiri. Tolonglah ini diberesin. Nah saudara sekalian, dia tunggu 2 tahun, tunggu sia-sia, dia ambil tindakan sendiri. Dia bunuh adiknya Amnon. Nah, kalau saudara tanya, kenapa ini raja satu ini, anak perkosa anak dia diam saja? Barangkali penjelasan paling masuk akal menurut saya adalah begini. Ini kan peristiwa cemar. Kalau saya hukum anak saya, nanti satu negara tahu. Mendingan kita tutup saja, diam-diam gak usah diungkit, that's it. Udah nanti orang lupa semua. Dan demikianlah itu raja berharap urusan beres dengan jalannya waktu. Nah, setelah membunuh Amnon adiknya, Absalom kabur ke luar negeri. Dia kabur 3 tahun. Pada tahun ketiga, dia dipanggil pulang. Ketika dipanggil pulang, harapan dia apa? Papa panggil saya, bicara sama saya. Dan saya akan jelasin kenapa saya sampai bunuh si adik sendiri. Tapi ketika dia pulang, ini yang terjadi. 2 Samuel 14 ayat 24. Tapi berkata raja, oke, Absalom pulang, ia harus pergi ke rumahnya sendiri, jangan ia datang ke hadapanku. Saya nggak mau ketemu itu anak. Oke, jangan suruh dia datang ke depan saya. Jadi Absalom pulang ke rumah dan tunggu suatu hari, papa panggil saya, bicara sama saya. Ingat ya, ini sudah 5 tahun nggak bicara sama papa. 5 tahun nggak ketemu papa. 2 tahun nunggu pemberesan, 3 tahun ke luar negeri, sekarang bertahun-tahun dibiarkan saja. Jadi sekarang yang muncul ini bukan soal keadilan lagi. Dia sekarang dendam sama bapaknya. Jadi dia lakukan satu hal, yaitu dia kudeta bapaknya. Setelah mengkudeta bapaknya, dia lakukan satu hal lagi yang mengagetkan. Dia tiduri gundik bapaknya. Dan gak tanggung-tanggung bukan dalam kamar, tapi di atas atap istana. Dia suruh pasang tempat tidur, kemudian pasang tenda, panggil istri bapaknya satu-satu, dia tiduri itu. Saudara sekalian, dendam itu bisa membuat orang lakukan hal-hal yang mengerikan, termasuk membunuh orang, termasuk pasang bom di sekolah, termasuk kudeta bapak sendiri, dan lakukan tindakan amoral. Apa beda dendam dengan kemarahan dan kepahitan? Marah adalah emosi manusia sehari-hari ketika orang mengalami atau mungkin gak mengalami tapi melihat ketidakadilan. Atau suatu peristiwa yang menurut dia tidak seharusnya terjadi. Contoh saudara sekalian, simpel saja orang bisa marah gara-gara temannya makan bubur dan diaduk. Oke.
Menurut dia makan bubur itu jangan diaduk. Kenapa? Kalau diaduk itu merusak estetika, etika, dan merusak selera, saudara sekalian. Merusak rasa. Campur aduk antara itu kerupuk mestinya garing jadi melempem, saudara sekalian. Terus juga nggak bisa bedain lagi mana lengkuas, mana daging. Oke. Ngadur bubur itu menurut orang ini merusak etika, karena lu nggak minta izin dulu sama yang jualan bubur. Dia kan udah bikin kreasi bagus sekali, lu main rusak aja. Oke. Nah temannya juga marah, kenapa urusan bubur gua dipermasalahkan. Itu namanya marah. Kepahitan adalah marahnya disimpan. Tiap kali ketemu temannya ingatnya bubur. Kalau dendam beda lagi. Dendam adalah tindakan berikut setelah kepahitan. Dendam adalah mengambil suatu tindakan untuk membereskan ketidakadilan. Menurut yang punya dendam lah. Nah ini biasanya berlangsung lama, maka kita punya satu istilah bahasa Indonesia. Menyimpan dendam. Kita simpan, saudara sekalian, sampai bertahun-tahun. Apa masalah dengan dendam? Ini kita khotbah hari ini adalah khotbah seri. Saya ada bikin satu seri, saudara-saudara sudah lupa semua, saya yakin. Oke. Ini khotbah dari tahun lalu itu, tahun lalu ya. Saya ada bikin satu khotbah seri kanker dalam jiwa manusia. Ya. Kalau saudara mau lihat itu masih ada di YouTube, di channel GB Putra Official itu masih ada rekamannya, ada 4 kalau nggak salah, ini yang kelima. Nah di Alkitab ada cerita tentang kasus pemerkosaan lain, yaitu Sikhem itu memperkosa anak perempuan Yakub satu-satunya namanya Dina. Nah Sikhem ini setelah dia memperkosa Dina, dia jatuh cinta sama Dina. Jadi dia terang-terang datang ke bapaknya, si Dina yaitu Yakub, dan bilang gini, saya mau tanggung jawab, saya mau kawinin anakmu. Dan karena dia kaya, dia merasa itu mesti terima. Kenapa? Karena Yakub tinggal di tenda. Saya kan raja di sini, pasti mau dong. Nah abang-abang yang 11 orang, Benyamin belum lahir, itu 11 orang gak terima. Adik kita diperlakukan macam begitu, kita balas. Cara balasnya gimana? Mereka bikin strategi. Oke, mau kawin sama adik kita, boleh. Tapi semua laki-laki di kotamu harus disunat. Nah ini si Kem ini nggak tahu apa-apa kan. Mereka bukan orang yang punya tradisi sunat. Jadi mereka pikir oke lah. Jadi semua satu kota dikumpulin dan kasih tahu kita rame-rame sunat. Nah rame-rame sunat kan. Nah pada hari ketiga ini kisah Alkitab. Kejadian 34 ayat 25. Mana ayatnya? Oke. Pada hari ketiga ketika mereka sedang menderita kesakitan, puncak sakitnya, datanglah 2 orang anak Yakub. Perhatikan ini 2 ya. Oke, ingat namanya ya. Simeon dan Lewi. Kakak-kakak kandungnya Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Semua laki-laki kecil besar dibunuh semua. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh mereka dengan mata pedang. Mereka memanggil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya dan lembu sapinya. Zaman dulu kekayaan dihitung dari ini ya. Oke. Keledainya dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka. Juga seluruhnya ada di rumah-rumah. Habis itu satu kota. Laki-lakinya mati semua. Yang perempuan, saudara sekalian, ditawan. Jadi ini pembalasannya mengerikan sekali. Berapa yang terbunuh? Enggak ada catatan. Tapi minimal, saudara sekalian, enggak mungkin ratusan. Ya, ribuan dibunuh. Nah, apa masalah dengan dendam? 1. Dendam itu melahirkan dendam. Jadi bapaknya mereka Yakub rupanya nggak dikasih tahu. Ketika mereka pergi sana bunuh ribuan orang. Ketika dia tahu, dia bilang begini, ayat 30. Yakub berkata kepada Simeon dan Lewi, perhatikan ya, dia hanya bicara anaknya ada 11. Hanya 2 saja yang dia tandai. Kamu telah mencelakakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang Kanaan dan orang Feris, padahal kita ini hanya sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentu mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Jadi maksud dia gini loh, kalian nih 2 ini, tahu nggak apa yang kalian perbuat? Ini kalian bunuh orang, nanti sana balas, kita habis semua. Satu suku ini habis, satu keluarga ini habis semua. Kita habisin mereka, mereka habisin kita. Saudara-saudara sekalian. Dendam
itu melahirkan dendam. A dikhianati si B. B balas dendam ke si A. Dia yakin dia punya alasan pembenaran. Kenapa saya balas? Tapi si C, anaknya si A, nggak terima bahwa si B jahatin bapaknya. Jadi dia balas dendam. Nanti anaknya si B itu balas lagi ke si C. Demikianlah dendam menghasilkan dendam, saudara sekalian. Nomor 2, masalah dengan dendam adalah dendam itu berakibat buruk pada yang mendendam. Nah, sekarang berapa puluh tahun kemudian Yakub menjelang meninggal. Menjelang meninggal orang zaman dulu tuh ada kebiasaan doain anak-anaknya. Oke? Nah, demikianlah anak semua, papa lagi udah megap-megap, tinggal napas sudah tinggal berapa kali lagi, dia doain anak-anaknya. Oke, tibalah ini dua ini, Simeon dan Lewi yang dulu bunuh ribuan orang. Ini doa bapaknya buat anaknya. Kejadian 49 ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara. Senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkarannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka. Sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Semua dapat berkat kecuali dua ini. Yang bapaknya ingat cuman sekian puluh tahun lalu kalian berdua bunuh orang dengan ganas sekali. Jadi tidak ada berkat saudara sekalian. Sebab saya bilang begini. Seseorang yang menyimpan kemarahan, menabung kepahitan dan menaruh dendam itu rugi dua kali. Dia rugi dua kali karena apa? Perhatikan ya. Oke, slide berikut. Satu kali dia dirugikan oleh orang lain. Kedua kali dirugikan oleh dirinya sendiri. Yang kiri ini dirugikan oleh orang lain melalui tindakan yang melukai dia. Yang kedua kali dirugikan oleh diri sendiri melalui dendam dan kepahitan disimpan. Yang kiri itu nggak bisa dipilih, yang kanan you pilih sendiri. Ini namanya kejadian, ini namanya pilihan. Ini nggak bisa dicegah, yang ini bisa sekali dicegah. Jadi kalau saudara saya kasih sekarang daftar masalah yang muncul karena dendam, tolong pahami bahwa ini sesuatu yang bisa dicegah, dan kalau nggak dicegah itu salahmu sendiri. Dari penyakit sakit kepala sampai kanker, itu semua ada hubungannya dengan simpan dendam, saudara sekalian. Sebab, saudara terkasih, sekalipun orang tersebut adalah korban, sekalipun dia yang dilukai, sekalipun dia tidak bersalah, tapi kalau dia menyimpan dendam, dia akan rugi sendiri, saudara sekalian. Kepahitan dan dendam itu racun. Cuma dia racun yang bekerja diam-diam dan pelan-pelan. Dia menyebar, saudara sekalian, ke dalam jiwa seseorang, mempengaruhi pikirannya, dan kemudian mempengaruhi kesehatannya. Saya kasih listnya, oke? 1, dampak fisik yang muncul kalau orang dendam. Saudara bisa baca semua, tingkatkan tekanan darah, meningkatkan risiko stroke dan serangan jantung, hormon stres yang muncul terus-menerus mempercepat proses penuaan. Kalau dilanjutkan lagi saudara sekalian, itu yang namanya simpan dendam, itu memicu orang namanya sakit kepala, sakit punggung, masalah lambung. Lalu ada gangguan hormon, yaitu keseimbangan hormon seperti itu hormon stres, kortisol itu nambah, hormon yang baik oksitosin itu justru ditekan. Jadi tubuhnya terganggu sekali, sistem kekebalan tubuhnya itu melemah, jadi efek daripada akibat mendam-mendam perasaan negatif, meningkatkan resiko penyakit kanker. Sekarang efek ke mental, ke jiwanya. Dampak mental. Masalah kesehatan mental itu adalah begini, kalau orang itu punya dendam, dia akan lama-lama jadi depresi, anxiety, kecemasan, dan kemudian gangguan yang disebut dengan nama PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ya, gangguan stres pasca trauma. 2, emosinya jadi tidak stabil, jadi dia sulit kelola emosi.
Sehingga terjadi perubahan suasana hati yang drastis sekali, cenderung murung saudara sekalian. Oke, dia akan cenderung mengisolasi dirinya, dia itu sulit bangun hubungan yang sehat dengan orang lain. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah membuat seseorang itu sulit menikmati hidup ini. Dampak yang ketiga, dampak sosial dan gaya hidup. Orang yang simpan dendam itu cenderung akan lari biasanya ke sering merokok, kalau enggak alkohol atau narkoba. Ini studi menunjukkan demikian ya. Kualitas tidurnya itu jelek sekali, dia cenderung malam-malam susah tidur karena memikirkan dendam dan kemarahan. Yang ketiga itu merusak hubungan saudara-saudara sekalian. Nah setelah saudara melihat ini semua dampak negatif ini saudara terkasih, kita sekarang mesti bertanya apa kata Alkitab tentang orang yang menyimpan dendam. Mari baca Kolose 3:13. Ini pesan dari Alkitab, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara sekalian, untuk kita bisa kalahkan dendam, nomor satu, lepaskanlah pengampunan. Ayat 13 kan bilang demikian. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara sekalian, kita bicara balik topik pengampunan. 30 tahun lalu ada pendeta, kasih saya satu nasihat. Ya. Dia bilang begini, ada khotbah tertentu yang kamu harus ulang setahun minimal 2 kali. Saya bilang tanpa perlu saya nebak, tanpa perlu dikasih tahu saya bisa nebak. Saya bilang, 1, pengampunan, betul enggak? Iya betul, ya pengampunan. Ya. Jadi salah satu topik yang dia bilang, yuk khotbah mesti ulang setahun minimal 2 kali. Kenapa? Karena kita manusia itu gampang sekali terluka, saudara. Nah, kenapa kita mesti mengampuni? Karena pertama-tama kita sendiri sudah diampuni, saudara sekalian. Nah, pengampunan adalah inti daripada iman kita. Iman kita mengajarkan bahwa manusia sudah jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa itu apa? Kita lihat ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 4. Setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah. Sebab dosa ialah pelanggaran hukum Allah. Jadi saudara sekalian dimulai dari Adam melanggar perintah Tuhan dan kemudian nurun ke kita semua sampai umat manusia saudara sekalian sudah ada hidup dalam pelanggaran ini. Apa yang Allah lakukan kepada kita, para pelanggar hukumnya. Jika saya tanya sama saudara pada siang ini, pagi ini ya, oke, termasuk di rumah masing-masing. Saya mau tanya, di sini siapa yang belum pernah berbuat salah, berbuat dosa? Kalau ada yang angkat tangan kita akan doakan supaya dia itu bertobat saudara sekalian dari kebohongannya. Nah semua kita ini adalah orang-orang yang sudah jatuh dalam dosa saudara sekalian. Semua kita termasuk yang lagi bicara ini. Nah apa yang Allah perbuat dengan para pelanggar hukum ini? Ternyata kata Kolose Allah telah mengampuni kita. Jadi dosa kita tidak lagi diperhitungkan. Nah karena Tuhan sudah mengampuni kita orang berdosa, jangan kita terlalu sombong untuk mau mengampuni orang yang bersalah sama kita. John Wesley ketika sekian 200 tahun lalu pergi pelayanan ke Amerika. Ada orang kena masalah hukum. Jadi Wesley merasa saya kenal sama Bapak Gubernur. Jadi dia ke Gubernur bilang gini, tolonglah ampuni satu kasus ini. Apa kata gubernur? Saya tidak pernah mengampuni orang. Apa kata pendeta Wesley? Dan saya berharap Bapak Gubernur, Anda jangan sampai pernah berbuat salah dalam hidup ini. Saudara sekalian, semua kita itu perlu pengampunan dan sudah diampuni. Jadi kita diharapkan karena itu mengampuni orang salah sama kita, saudara sekalian. Tapi ada penyebab kedua, kenapa orang mesti mengampuni? Karena seringkali tanpa sadar, kita ini ikut ambil bagian dalam suatu peristiwa. Oke?
Itu poin saya yang kedua, saudara sekalian. Oke, slide berikut ya. Next. Oke, poin kedua. Ya. Oke. Nah, diri sendiri juga ada salah ya. Saudara sekalian, orang sakit hati itu nggak sadar. Dia seringkali kena penyakit berikut. Apa penyakit berikut? Buta. Ya, orang sakit hati itu seringkali jadi buta. Buta apa maksudnya? Dia buta dan tidak lihat kontribusi dirinya sehingga kejadian terjadi. Contoh ekstrim ya, ada suami dipukul oleh istrinya. Ya. Itu karena apa? Suaminya nantang. Kau pukul aja. Saya mau ngerasain seberapa kuatnya tinjumu. Istrinya pukul dia dan dia masuk rumah sakit. Mukulnya bukan pakai tinju, tapi pakai laptop. Nah, saudara sekalian, selain jadi buta, nggak lihat, gue juga ada kontribusi makanya dia jadi kayak gitu. Tapi orang bukan cuma sakit hati jadi buta, dia juga jadi tuli. Dia tuli karena apa? Bukan tuli nggak bisa mendengar, tuli selektif. Dia hanya akan dengar omongan, ucapan yang mendukung posisi dia. Saya bilang dia tuli. Kalau ada kata-kata yang tidak mendukung dia nggak mau dengar, saudara-saudara sekalian. Nah, saya pengen tekankan, membalas adalah manusiawi. Maksud saya, ini membalas dendam itu kecenderungan manusia. Oleh sebab itu, ya, mendendam itu gampang, balas itu gampang, mengasihi itu sulit sekali. Karena itu bertentangan dengan semua naluri manusia. Kita saudara sekalian dari kecil itu nggak usah dilatih, udah tahu namanya balas. Perhatiin anak-anak aja, kalau dipukul balas mukul. Itu manusia. Okay? Jadi mengampuni itu sulit enggak? Sulit saudara sekalian. Tapi kita mesti mengampuni karena apa? Ini perintah Tuhan. Okay? Nomor 2, gimana mengalahkan yang namanya dendam. Nomor 2 kata Kolose adalah kenakanlah kasih. Karena dia berkata begini tulis di Kolose, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih. Kasih itu punya fungsi pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Saudara sekalian, kasih itu mempersatukan. Dia seperti oli. Oli itu kayak gini loh. Mesin itu ada bagian yang saling gesek supaya bisa berfungsi dengan sempurna. Dia perlu gesekan. Kalau tidak ada oli itu saling menyakiti. Karena ada oli namanya kasih, gesekan itu berjalan dengan mulus dan menghasilkan sesuatu. Jadi oli itu mempersatukan saudara sekalian. Oli itu juga menyempurnakan. Kita bisa punya segala-galanya, lakukan segala-galanya, kalau nggak ada kasih, kata Korintus, nggak ada gunanya. Nah, apa artinya mengenakan kasih? Saya pakai satu gambaran, yaitu mengenakan kacamata. Karena kita punya pilihan, mau pakai kacamata kasih atau kacamata luka. Kalau kita pakai kacamata luka, itu semuanya dilihat sebagai luka. Ya. Kacamata luka bikin kita jadi orang sinis. Orang berbuat baik, kita bilang itu pura-pura. Kacamata luka bikin kita jadi orang yang negatif. Semuanya dilihat itu jelek saja, semua mengecewakan. Kacamata luka bikin kita jadi orang yang curigaan. Trauma bikin orang jadi jaga-jaga overdosis. Pada bulan Juli tahun 2023 ada artikel muncul di koran Inggris Daily Mail. Penulisnya itu menceritakan kisah pangeran, anak Raja Charles, Harry. Saudara tahu nggak, Harry itu adalah seorang anak muda yang kesayangan Ratu Elizabeth. Cucu kesayangan, bukan yang satunya abangnya. Enggak, abangnya kenapa? Kurang ceria, kurang lucu. Harry itu lucu, ceria, anaknya itu baik banget. Kesayangan semua orang, jutaan orang memuja-muja Harry. Lalu kemudian dia menikah. Dan kemudian ketika menikah terjadi sesuatu, kita nggak tahu di dalam, tapi dia cerita di biografinya bahwa saya punya keluarga itu rasis. Saya punya istri itu setengah campuran kulit hitam kan, campuran putih dan hitam. Dia bilang saya punya keluarga itu jahat semua, menolak kami, nanya lagi lu anak kalau lahir anaknya itu kira-kira coklatnya seberapa coklat katanya. Itu kan namanya rasis. Jadi dalam keadaan sakit hati dia pindah ke Amerika Serikat. Oke, dia pindah ke Amerika, hidupnya itu sebenarnya enak saudara sekalian. Tapi dia bolak-balik kembali ke Inggris. Untuk apa kembali ke Inggris? Bukan untuk bertemu dengan keluarga.
Untuk apa? Bertempur di pengadilan. Siapa lawannya? Lawannya itu adalah media massa pemerintah Inggris. Itu lawannya. Lawannya siapa lagi? Keluarganya sendiri adalah lawannya. Nah, jadi demikianlah dia itu balas dendam dengan cara tulis buku, bikin wawancara TV dan menceritakan betapa jahatnya keluarga saya sendiri. Nah, artikel ini menceritakan perubahan dalam diri Pangeran Harry. Anak raja, hidup enak, dipuja-puja jutaan orang, dihormati, dikagumi, nggak usah kerja seumur hidup. Kurang apa lagi hidupmu? Ini judulnya ya. Don't let your obsession with vengeance destroy your future. Jangan biarkan obsesimu untuk balas dendam kepada siapa? Kepada keluargamu sendiri. Menghancurkan masa depanmu. Saudara sekalian, hal yang sering gak disadari oleh orang yang memendam dendam, ada dendam itu sangat merusak. Jadi akhir artikelnya penulisnya menulis begini, pembalasan dendam adalah ruwet, messy istilahnya, ruwet. Dan bisa menghancurkan kehidupan. Itu pesannya, jangan biarkan dendam mendikte masa depanmu, Harry. Kalau saudara melihat wajahnya, dia beda sekali. Sebelum kawin, sudah kawin dia jadi orang yang murung sekali, mukanya itu cenderung kusam kelihatannya karena apa? Dendam, saudara sekalian. Oke. Jadi jangan pakai kacamata luka, saudara sekalian. Pakailah kacamata kasih. Kacamata kasih itu positif. Dia itu melihat ke seorang dan menyatakan bahwa ini orang bermaksud baik. Ya, sekalipun saya ragu tapi saya enggak langsung negatif. Itu kacamata kasih, saudara sekalian. Oke, nomor 3. Nomor 3 adalah kata Kolose, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Saudara sekalian miliki kembali damai dalam hidup kita. Nah, tapi Kolose yang sesuatu. Dia mengatakan, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Jadi damai itu terkait dengan satu tubuh. Ini bicara 2 level. 1, yaitu gereja. Gereja kan satu tubuh Kristus, saudara-saudara sekalian. Ada selalu orang-orang di gereja yang nyebelin, ada enggak? Ada, saudara sekalian. Kadang-kadang dia berdiri di depan sini dan dia khotbah. Okay. Ya. Saudara sekalian, miliki damai di antara kita semua sebagai anggota jemaat. Sekali lagi, selalu ada orang yang nyebelin, saudara sekalian. Oke, kadang-kadang di lift, saudara sekalian, dia maunya nyerobot dan di dalam dia buang angin. Oke. Kita nggak bisa menghindar dalam lift. Saudara sekalian, level gereja, selalu ada orang di gereja yang nyebelin. Level kedua adalah rumah tangga. Suami istri itu satu tubuh, saudara sekalian. Milikilah damai, karena kalau saudara dendam, saudara itu nggak punya damai, hati gelisah dan resah, selalu mikirkannya itu adalah pembalasan. Nggak ada istirahat bagi orang yang punya dendam. Lagi bengong mikirin dendam. Lagi makan mikirin dendam. Duduk di kloset merancang pembalasan. Menjelang tidur atur siasat pembalasan. Nggak bisa tidur otak bekerja memikirkan opsi pembalasan. Bangun tengah malam langsung kepikir sakit hati. Bangun pagi-pagi teringat si jahat yang bikin dia terluka. Jadi milikilah damai, saudara sekalian. Saya usul saudara caranya begini. Stop fighting. Jangan berkelahi lagi. Berkelahi dengan apa? Nomor 1, berkelahi dengan masa lalu. Yang udah terjadi, jangan berkelahi. Nggak akan bisa menang soalnya. Berkelahi dengan masa lalu gimana caranya? Berkelahi dengan masa lalu. Yaitu selalu ungkit peristiwanya. Itu yang pertama. Diungkit terus, itu namanya berkelahi dengan masa lalu. Udah lewat kok, nggak bisa diubah? Nggak bisa, nggak akan menang berkelahi lawan masa lalu. Berkelahi dengan masa lalu kayak apa? Suka nanya hal yang sudah lalu kayak gini loh. Kenapa dia bisa ngawur gitu ya? Saya pengen tahu kenapa dia tega kayak gitu. Kan sebenarnya nggak boleh Pak dia gitu kan Pak. Ya kayak kira-kira kayak itulah saudara sekalian.
Jadi banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya jawabannya pun ada pun nggak jelas juga. Jadi kenapa dia bisa gitu, kok dia jahat dan sebagainya. Itu adalah upaya berkelahi dengan masa lalu. Saya bilang jangan berkelahi dengan masa lalu karena saudara nggak mungkin menang. Oke? Serahkan aja semua ke dalam tangan Tuhan. Sebagai hakim yang adil saudara sekalian. Itu Tuhan Yesus lakukan hal demikian. Ketika dia disakiti, dia tidak balas. Kata 1 Petrus. Tetapi dia menyerahkannya kepada dia yang menghakimi dengan adil. Jadi kalau saudara merasa diperlakukan gak adil, saudara sekalian stop fighting. Serahin aja ke Tuhan semuanya, dia adalah hakim yang adil. Berhentilah berantem dengan Tuhan saudara sekalian. Ya, jangan tanya kenapa Tuhan gak tolong saya udah doa. Stop fighting with God, gak akan menang. Okay? Berhentilah berkelahi dengan orang lain saudara-saudara sekalian. Kenapa? Rugi sendiri. Berhentilah berkelahi dengan dirimu sendiri. Kok dulu saya bodoh ya, diam aja ya. Kenapa saya nggak lawan? Kira-kira gitu lah. Stop fighting saudara sekalian. Nggak usah berkelahi dengan diri sendiri. Jangan tanya, kenapa waktu dia lakukan itu saya nggak ambil palang pintu dan pentungin kepalanya. Saudara tahu jawabannya. Zaman sekarang pintu nggak ada yang pakai palang saudara sekalian. Itu penyebabnya. Terakhir, poin saya yang terakhir, banyak bersyukur. Itu kalau tadi saya di ayat 17-nya, dan bersyukurlah. Oke. Saudara sekalian, fokusmu menentukan kebahagiaan hidupmu. Bolak-balik saya ngomong, fokusmu menentukan kebahagiaan hidupmu. Kalau saudara fokus pada luka dan trauma, saya kasihan dengan hidup saudara. Ya. Ubah ceritamu. Saudara bukan korban, tapi pemenang. Ganti fokusmu. Lihat ke depan, jangan ke belakang. Saudara jangan bilang gini, Pak enak aja. Oh, enak aja, ya. Saya tunjukkan foto orang berikut ya. Oke, ini Martin Luther King Senior, oke, bapaknya. Yang kanan terkenal ngetop anaknya, yang kanan itu, yang junior. Ini anak satu lagi. Ini 2 mati, oke. Ini mati tenggelam di kolam renang, ini mati tembak orang. Tapi istrinya sendiri, istrinya Martin Luther King Senior, lagi main keyboard di gereja, ditembak mati orang, di tengah kebaktian. Kalau saudara sekarang tanya ini orang mau marah sama Tuhan enggak? Saya hamba Tuhan pendeta. Istri saya ditembak, lagi main keyboard di gereja. Lagi kebaktian. Ini orang bisa pahit sekali sama Tuhan. Tapi saya baca cerita satu orang yang bilang gini. Pendeta King Senior suatu hari khotbah. Di khotbah dia bilang gini. Mama, ini sebelum semua meninggal ya. Sebelum anak meninggal, sebelum istri tembak mati orang. Mama saya ajar saya selalu bersyukur untuk apa yang tersisa. Jadi ini orang dengar ini, dia cerita. Setelah anaknya mati 2, istrinya mati ditembak di depan mata dia. Saya kunjungi gerejanya ketika lagi ada kedukaan. Ini pendeta bilang gini. Bagaimanapun juga, terima kasih Tuhan untuk apa yang masih tersisa. Saya masih punya anak lain. Wow, oke. Saudara sekalian, selalu ada cukup yang tersisa dalam hidup ini untuk kita bisa berkata, terima kasih Tuhan. Bahkan kalau kita komplain sekalipun, itu aja masih ada sisa. Sisa apa? Sisa nafas paling enggak, saudara sekalian. Saya akan tutup dengan satu cerita yang ketika saya baca, bikin saya nangis, saudara sekalian. 1 Januari, oke, ini cerita tentang satu orang namanya Everett Worthington Jr. Oke. Dia punya satu keahlian, saya sebutin nanti ya. Dia punya satu keahlian yang membuat dia jadi seorang tokoh nomor 1 di dunia. Oke. Everett pada tahun baru 1 Januari tahun 76 jam 7 pagi terima telepon dari adiknya namanya Mike. Mike bilang mama dibunuh orang. Sebelum dibunuh, diperkosa. Tapi mamanya udah umur 76 tahun. Yang bunuh ABG umur belum 20 tahun. Ini ABG mau rampok rumah, masuk ke rumah ada nenek tua. Itu digebukin pakai linggis. Setelah itu diperkosa. Saudara-saudara. Nah, Everett Worthington, dia langsung naik pesawat sampai ke rumah, darah masih ada. Dia bilang, saya duduk di ruang belakang,
Saya pegang satu tongkat bisbol. Saya bilang sama adik-adik saya, itu orang kalau ketemu, aku pukul kepalanya sampai otaknya berceceran. Ketangkap orangnya, diajukan ke pengadilan, dan bebas. Alasannya apa? Kata hakim, kan dia nggak ngaku. Orang cuma ngaku, memang saya masuk rumahnya, saya pengen rampok, tapi saya nggak bunuh dia. Lalu siapa yang bunuh dia? Ada bukti enggak? Ada bukti 2. Tapi kata hakim buktinya nggak bisa diterima. Kenapa? Karena buktinya sudah terkontaminasi. Nggak bisa diterima pengadilan. Jadi itu orang bebas. Berapa tahun kemudian adiknya Everett ini, Mike, bunuh diri. Kenapa? Nggak tahan. Pikul rasa bersalah. Mama itu di rumah kok aku nggak tahu sampai mati, demikian mengenaskan. Saya orang gagal, dia bunuh diri. Sekarang kalau Anda jadi dia, Anda ngapain? Dia bilang, saya malam itu gak bisa tidur. Terbayang adegan, mamaku mati dalam keadaan berdarah-darah oleh seseorang. Itu orang dibebaskan lagi. Kalau Anda jadi Everett Worthington, Anda ngapain? Saya kasih tahu, oke. Everett Worthington adalah pakar nomor 1 di dunia dalam satu bidang, pengampunan. Ya, ini pakar nomor 1 pengampunan di dunia. Dia punya buku, saudara sekalian. Saya baca Everett Worthington karena dia itu punya teknik gimana caranya ngampuni orang dalam 5 langkah. Kalau Anda mau tahu silakan ke YouTube. Di YouTube itu dia ada banyak sekali. Nah begini, pada malam waktu mamanya dibunuh itu, dia berdiri di rumah itu, dia nggak bisa tidur. Kenapa? Karena dia baru saja selesai karang buku ini. To forgive is human. Mengampuni itu manusiawi. Kalau Anda manusia, Anda akan mengampuni. Dan sekarang di depan dia, depan jenazah mamanya, dia tanya dirinya, itu buku saya tulis untuk siapa? Itu buku saya tulis untuk siapa? Untuk orang lainkah? Atau untuk diri saya? Dia bilang, saya ini memutuskan untuk mengampuni. Karena apa? Karena mama. Mama ajar kita mesti ngampuni orang. Kalau saya nggak ngampuni ini pembunuh ini, saya tidak hormat sama mama saya. Itu di awal yang bikin dia kuat sekali bisa mengampuni saudara sekalian. Dan akhirnya dia jadi pakar pengampunan, bukan semata-mata karena sudah karang 20 buku tentang pengampunan, bukan. Tapi karena dia bisa praktekkan apa yang dia tulis dan mengatakan, sekalipun ini beratnya minta ampun, saya harus mengampuni. Sebab pilihan lain terlalu jelek. Pilihan lain adalah hidup saya hancur. Dan saya nggak mau hidup saya hancur. Saya mau hidup saya indah, dipakai Tuhan. Saya mau hidup saya itu jadi berkat bagi banyak orang. Saudara sekalian, pengampunan itu gampang enggak? Kalau dia bilang gampang, saudara sekalian, saya mau ketok kepalanya. Pengampunan itu enggak gampang, pengampunan itu beratnya minta ampun, saudara sekalian. Tapi saya pengen bilang, pilihan yang satunya enggak mau mengampuni, lebih parah lagi, lebih berat. Pengampunan itu berat, iya. Lebih berat lagi, enggak ngampuni. Itu jauh lebih berat. Itu saya ngomong ke satu orang yang bilang sama saya, 18 tahun. Dia bilang, saya ini sama istri saya, jahatnya bukan main istri saya. Jahatnya bukan main. Panjang lebar bicara saya bilang, apakah Anda bisa pertimbangkan mengampuni istri? Oh, saya tidak akan pernah bisa ampuni istri saya. Oke. Boleh tanya enggak? Saya bilang. Apa Pak? Gimana Anda punya kesehatan? Dia pakai satu kata saja. Hancur. Ya. Gimana kesehatan Anda? Hancur. Ya. Hancur. Enggak heran saya. Hancur. 18 tahun
Anda siksa Anda punya badan dan jiwa. Dengan jalan taruh ini racun dalam jiwamu. Dendammu itu. Tidak heran, kesehatanmu hancur. Nah sekarang saya mau kasih tahu sama Anda, satu jalan yang bagus sekali untuk Anda jadi sehat. Enggak sakit-sakitan kayak sekarang ini. Kelihatan kok dari mukanya dia sakit sekali. Anda bisa hidup sehat, hidup enak. Saya kasih jalannya. Ya. Anda sekarang hari ini saya tahu enggak kuat mengampuni. Tapi ada satu jalan Anda bisa punya kekuatan. Apa itu? Anda sekarang minta sama Tuhan, berikan aku kekuatan untuk bisa mengampuni. Saya bilang saya setuju, beberapa kesalahan itu terlalu sulit buat diampuni. Karena itu kita nggak akan kuat. Itu sebabnya saya bilang Anda perlu minta sama Tuhan, berikan aku kekuatan untuk bisa mengampuni yang tidak terampuni. Mari kita berdoa. Kita datang ke hadapan Tuhan, mari bangkit berdiri saudara sekalian. Saudara terkasih, mari kita saat ini ambil waktu sebentar, tenangkan hati kita sebentar saudara sekalian. Momen ini kita pakai untuk izinkan Roh Kudus bekerja atas hidup kita. Saya ingin saudara sebelum tinggalkan ruangan ini, sebelum saudara nanti sebentar menerima doa berkat, terus saudara ada di rumah masing-masing, saya mau saudara bisa buang satu hal dalam hidupmu. Racun ini, dendam, kemarahan, kepahitan. Saya mau saudara dan saya datang ke bawah kaki salib Tuhan Yesus. Izinkan Tuhan itu ambil alih semua lukamu, ambil alih semua kesakitanmu, semua traumamu. Izinkan Yesus menyembuhkan kita pada pagi ini, saudara sekalian. Izinkan kasih Kristus mengalir di tengah-tengah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Izinkan Roh Kudus bekerja saudara sekalian atas diri kita semua. Izinkan Roh Allah hari ini membawa kekuatan buat kita, kesembuhan buat kita. Izinkan Roh Kudus menyatakan karya ajaib atas kita semua. Adakah seseorang dalam hidup ini yang ketika saudara ingat akan dia, saudara sakit? Adakah orang tertentu dalam hidup ini yang ketika saudara mendengar namanya disebut, saudara alami lagi rasa sakit itu? Adakah orang tertentu yang membuat hidupmu susah? Adakah orang tertentu yang membuat hidupmu berantakan? Adakah orang tertentu dalam hidupmu yang sungguh-sungguh membuat engkau merasakan kemarahan yang amat sangat? Pada pagi ini saudara sekalian, saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan Roh Kudus beri engkau kekuatan untuk boleh mengampuni. Izinkan kasih itu mengalir atas hidup saudara dan saya. Terima kasih Roh Kudus, berikan kami kekuatan, kemampuan. Saudara terkasih, nyatakan iman kita melalui nyanyian ini. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasihmu, kasihmu, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti memaafkan. Kasih pasti murah hati. Kasihmu, kasihmu, Tuhan ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini
kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batas. Sekali lagi minta Tuhan ajari kita. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami, ya Tuhan, ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu, ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu tiada batasnya. Dengan kekuatan dari sorga hari ini Bapa Sorgawi, sebelum kami tinggalkan ruangan ini, kami mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Orang-orang yang menyakiti kami, mengkhianati kami. Orang yang menipu kami, membuat hidup kami susah. Kami mengampuni orang-orang yang di masa lalu, di masa hari yang sudah lalu, berbuat tidak baik atas hidup kami. Kami mengampuni Tuhan, bukan karena kekuatan kami, tapi karena anugerah Tuhan bekerja atas kami pada pagi ini. Anugerah Tuhan memampukan kami untuk kami lakukan hal yang kami secara manusiawi tidak sanggup. Itu mengampuni. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami semua akan pulang dari ruangan ini. Termasuk kami yang ikut ibadah secara streaming akan tinggalkan ibadah ini sebagai orang-orang yang sudah lepas dari semua kepahitan dan dendam. Karena kami pada pagi ini mengampuni orang bersalah dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat kekuatan ini. Terima kasih, terima kasih. Kami memegang berkat untuk acara Natal kami. Tuhan yang menyatakan berkat-Mu yang besar, sehingga melalui Natal kami umum, Natal anak, pemuda, remaja, kaum wanita, melalui Natal ini semua, kiranya anugerah Tuhan dilimpahkan atas banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus, semua kebutuhan dana kami serahkan dalam tangan Tuhan yang akan mencukupkan semuanya. Kami serahkan gedung Hope dalam tangan Tuhan, serahkan Tuhan bangsa negara kami ke dalam berkat Tuhan. Dan sekarang berkati mereka berulang tahun sepanjang minggu yang sudah lalu ya Tuhan. Dan juga Tuhan berkati yang sudah melayani dalam ibadah pada hari ini, bagi yang tampil ke depan ataupun yang tidak tampil ke depan. Berkat yang sama Tuhan curahkan atas kami sekalian. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah kita pada pagi ini sudah selesai. Mari kita tinggalkan ruangan ini dengan membawa berkat berlimpah dari Allah Bapa kita di sorga, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pertolongan, penghiburan, kuasa Roh Kudus menyertai saudara dan saya dari saat ini sampai Maranatha Tuhan kita kembali kali yang kedua. Amin, amin.
Tuhan berkati.